Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Hari ini saya mau cerita tentang huruf Fu. Ini hurufnya yang ada di sebelah saya ini. Huruf Fu ini biasa dipasang di gantung atau ditempel di rumah-rumah orang Tionghoa, biasanya di pintu-pintu depan, dan orang-orang itu mulai ramai menempel huruf Fu ini, kertas Fu ini menjelang tahun baru Imlek. Biasanya kertasnya berwarna merah kayak gitu. Disclaimer dulu seperti biasa, ini adalah channel sejarah, karena itu konten-konten yang ada di dalamnya adalah cerita sejarah, bukan berhubungan dengan agama atau spiritual yang manapun. Jadi saya harap teman-teman nggak salah paham ya. Memang nggak bisa dipungkiri kalau di kita ini kan kebiasaannya mengasosiasikan atau menghubungkan segala sesuatu itu dengan yang namanya agama gitu ya. Makanya saya tegaskan di awal, ini adalah konten sejarah dan tidak ada hubungannya dengan agama. Juga walaupun misalnya ada video saya yang cerita tentang budaya di Kelenteng, tentang sembahyang leluhur orang Tionghoa itu, tapi itu benar-benar dari sisi sejarahnya, bukan dari sisi agamanya, tata caranya lah, atau pandangannya secara spiritual atau apa. Saya nggak bahas itu. Yang saya bahas memang sejarahnya, dimulai pada masa dinasti apa itu kan sejarah gitu ya. Jadi saya harap nggak ada komen yang saling menjelekan, menjatuhkan, menuding agama satu dengan agama yang lainnya gitu. Semua agama baik, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing gitu ya. Tapi kita nggak bisa memaksa orang lain mempercayai apa yang kita percayai, dan juga tidak bisa seenaknya menjudge agama orang lain, termasuk misalnya agama yang sama-sama saya. Saya juga nggak pernah membenarkan kalau misalnya seseorang itu walaupun sama dengan saya, tapi dia menjudge agama lain atau menjelekan agama lain. Saya juga nggak pernah membenarkan itu gitu. Oke teman-teman, tuh kan disclaimernya lama sendiri karena ada aja gitu yang akhirnya salah tangkap dengan konten ini, dan selalu ada aja yang mengaitkan dengan agama lah, dengan ras lah, pokoknya nggak mau deh, males semen sara gitu ya. Itu jadi selalu nggak bosen-bosennya saya disclaimer dulu deh gitu sebelum memulai video ini, atau malah di tengah-tengah videonya atau di mana, pokoknya pasti ada disclaimernya deh gitu. Kembali ke laptop, kata Fu ini artinya berkah atau anugerah. Kata Fu ini memiliki makna sejarah yang sangat luas dalam kebudayaan Tiongkok, dan pertama kali ditemukan dalam oracle, dalam bejana perunggu pada masa dinasti Shang dan dinasti Zhou. Makna aslinya berkaitan dengan atau sebagai salah satu sarana untuk bersembahyang atau berdoa kepada para dewa. Seiring berjalannya waktu, makna kata Fu akhirnya menjadi semakin meluas, tidak hanya seputar berkah atau kemakmuran secara materi, tetapi juga peningkatan spiritual dan peningkatan status sosial. Sejak zaman dulu, masyarakat mulai menggunakan kertas untuk menuliskan huruf Fu. Nah, huruf Fu ini ditulis di atas kertas, terus biasanya menjelang tahun baru Imlek, seperti yang saya bilang di awal itu, ditempel di pintu-pintu depan rumah, dan kertasnya ini biasanya berwarna merah, warna yang dalam tradisi Tionghoa itu berarti melambangkan kebahagiaan atau keberuntungan. Pada zaman dahulu, kata Fu ini menjadi pengingat bagi seseorang tentang adanya berkah dari langit, dari para dewata untuk setiap manusia, setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi istilahnya, kalau seseorang memiliki tanah, maka ia tidak perlu lagi khawatir tentang makanan dan pakaian. Intinya yaitu tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Semua sudah ada yang ngatur, tinggal bagaimana kita menjalani hidup gitu. Pada kenyataannya tidak semua orang bisa memperoleh berkah seperti kemakmuran, umur panjang, kehormatan. Karena itulah orang perlu berdoa kepada Tuhan, perlu berdoa kepada para dewa untuk mendapatkan berkah. Itulah kenapa kata Fu awalnya mengacu pada berkah atau anugerah yang didapatkan dari langit gitu.
Pengertian ini dipertegas oleh Shushen yang berasal dari dinasti Han Timur. Dalam kitab Ritus berdasarkan ajaran Konfusianisme, itu ditambahkan lagi ada berkah yang lainnya, yaitu berkah orang bijak. Jadi bila seseorang menghormati orang bijak, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari orang bijak tersebut. Dalam legenda disebutkan bahwa tradisi menempel huruf Fu sudah ada sejak masa dinasti Zhou. Dalam kisah penganugerahan para malaikat atau Feng Shenpang, itu diceritakan bahwa Chiang Tai-kung, kaisar terakhir dinasti Zhou, menobatkan istrinya Permaisuri Ye sebagai Dewi Kemalangan atau Dewi Kemiskinan, dan ia melarang sang istri itu untuk pergi ke tempat-tempat yang terdapat huruf Fu-nya ini. Sehingga pada akhirnya rakyat kemudian menempelkan huruf Fu di mana-mana untuk menjauhi yang namanya kemalangan atau kemiskinan. Nah, itu secara legenda ya. Kalau secara sejarah, tradisi menempelkan huruf Fu sudah ada sejak masa dinasti Song Selatan. Saat itu Chow Pita, seorang sarjana yang terkenal pada masa itu, punya kebiasaan menempelkan huruf Fu Lu Shou, kekayaan, kebahagiaan, dan panjang umur. Huruf-huruf itu ditempelkan di mana-mana, di pilar, di pintu-pintu rumah, dan sebagainya. Praktek atau tradisi menempelkan huruf Fu di pintu-pintu rumah atau dimanapun di area rumah pada akhirnya menjadi sebuah budaya dari masyarakat Tiongkok sampai hari ini. Lalu ada juga tradisi menempelkan huruf Fu terbalik. Nah, ini contohnya. Kalau yang di sebelah sini, ini kan huruf Fu yang ditulis secara biasa, ini kan secara sebenarnya gitu. Nah, kalau ini huruf Fu yang ditulis terbalik. Jadi kalau ditulis di kertas, terbalik gitu ditempelinnya. Tradisi ini juga punya sejarah yang sangat panjang dan punya legendanya sendiri gitu. Saya nggak tahu kalau pernah baca di beberapa situs yang di Google Indonesia, itu ada sebagian yang menentang atau tidak menganjurkan menempelkan huruf Fu secara terbalik, yaitu terserah kepada kepercayaan masing-masing ya. Ini saya cerita tentang sejarahnya yang ada di Tiongkok sana gitu, jadi bukan yang berlaku di Indonesia. Jadi ceritanya pada suatu hari Chu Yuanchang, kaisar pertama dinasti Ming, menyuruh seseorang untuk menempelkan huruf Fu di pintu. Tapi ternyata orang itu mungkin nggak bisa baca ya, jadi dia nggak tahu itu huruf apaan. Dan karena nggak tahu itulah dia menempelkan huruf tersebut secara terbalik. Begitu melihat, tentu aja Chu Yuanchang merasa marah gitu, langsung marah sama orang tersebut. Tapi kemudian istrinya yang juga melihat tersebut, Ratu Ma, itu mengatakan bahwa huruf Fu yang dibalik ini jadi seperti huruf Tao yang artinya datang. Ratu Ma berpendapat bahwa menempelkan huruf Fu yang terbalik itu bisa diartikan sebagai berkah datang. Sehingga sekeluarga selain bisa terbebas dari dosa, bisa juga mendapatkan berkah keberuntungan yang datang pada saat itu. Menurut penelitian seorang penulis bernama Feng Qichai, dalam tradisi rakyat disebutkan bahwa menempelkan huruf Fu terbalik ini sebaiknya ditempelkan di tempat-tempat khusus atau di tempat-tempat tertentu, seperti misalnya di tangki air, di tanah, atau di tempat-tempat yang terhubung langsung dengan tanah, dan juga di lemari yang adanya di dalam rumah. Kenapa? Tujuannya supaya berkah tersebut mendatangi tempat-tempat itu gitu. Karena air dan tanah itu merupakan faktor-faktor utama penunjang kehidupan. Tuh kan. Nah, terus kalau lemari adanya di dalam rumah, jadi supaya berkah tersebut masuk ke dalam rumah itu. Sebaliknya, huruf Fu yang ditempelkan terbalik ini sebaiknya tidak ditempelkan di pintu, terutama pintu masuk rumah gitu. Kenapa? Jadi teorinya itu pintu itu tempat keluar masuknya orang. Ya, entah tuan rumah, entah tamu dan sebagainya. Jadi bisa dibilang sebagai tempat yang terhormat. Jadi pintu itu juga bisa diartikan sebagai ucapan selamat datang keberkahan atau menerima keberkahan gitu secara singkatnya. Untuk dengan mempertimbangkan etis atau alasan kesopanan, maka sebaiknya huruf Fu yang ditempelkan di pintu itu ditempelkan
seperti tulisan yang seharusnya, nggak perlu dibalik-balik gitu. Setelah diulik, ternyata banyak cerita tentang huruf Fu. Sekarang ceritanya bergeser ke dinasti Qing, dinasti terakhir di Tiongkok. Ini dinasti Manchuria, Manchu. Nah, jadi pada suatu hari nenek Kaisar Kangxi, ini kaisar dinasti Qing yang keempat, itu jatuh sakit. Sakitnya bisa dibilang sangat parah. Berbagai dokter ahli datang untuk mengobati beliau, tetapi akhirnya gagal. Sampai suatu hari Kaisar Kangxi yang sangat menyayangi neneknya itu akhirnya menjalankan puasa 3 hari 3 malam untuk mencari petunjuk bagaimana cara menyembuhkan sang nenek tercinta ini. Akhirnya setelah berpuasa 3 hari 3 malam didapatkanlah suatu petunjuk bahwa Kaisar Kangxi ini harus meletakkan huruf Fu di dekat tubuh atau dekat paling bagus dekat kepala neneknya itu. Nah, terus akhirnya Kaisar Kangxi saking besarnya pengharapan demi kesembuhan sang nenek, ia kemudian mencetak huruf Fu tersebut di dalam stempel kekaisaran bersama dengan kata-kata harta karun pena kekaisaran Kangxi, yang artinya baik, keberuntungan ada di atas kepalamu, keberuntungan bersinar dan kamu tenang, semua roh jahat raib atau lenyap dari dunia ini. Stempel tersebut kemudian dikirimkan ke kediaman sang nenek. Itu. Nah, selang beberapa waktu kemudian sang nenek memang kemudian akhirnya sembuh. Untuk melestarikan secara permanen huruf Fu tersebut, sang nenek yang pada akhirnya sembuh meminta orang untuk mengukirkan huruf tersebut di atas sebuah batu nisan sebelum hari kematiannya. Dan pada akhirnya batu tersebut disimpan di dalam istana, jadi bukan ditempel sebagai batu nisan kuburan beliau gitu. Dijadikan sebagai prasasti gitu. Sayangnya pada masa Kaisar Qianlong, Kaisar ke-6 dinasti Qing, prasasti tersebut raib begitu saja. Dan baru pada tahun 1962, Perdana Menteri Zhou Enlai melalui para arkeolog akhirnya menemukan prasasti itu berada di bekas kediaman Pangeran Kung. Ini Pangeran Kung ini adalah seorang pangeran pada masa dinasti Qing. Intinya huruf Fu bukan hanya merupakan simbol penting dari harapan adanya berkah dan kebahagiaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari kebudayaan luhur bangsa Tiongkok sendiri. Nah, gitu deh ceritanya. Siapa di sini yang di rumahnya masih suka menempel huruf Fu? Ditempelnya sesuai dengan tulisan aslinya atau dibalik? Kalau begitu, sekian dulu video hari ini. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini dan sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.